Latihan soal pelajaran 3, laki-laki dan perempuan sederajat. Nomor 1. Secara umum, situasi kehidupan perempuan pada zaman Ibu Kartini adalah A. Cukup tertindas, B. Bebas bekerja, C. Membantu laki-laki, D. Sangat bahagia. Jawaban yang benar A. Cukup tertindas. Nomor 2. Di bawah ini yang bukan situasi kehidupan perempuan pada zaman Kartini adalah A. Perempuan tidak boleh sekolah, B. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, C. Perempuan kerjanya cukup di dapur, D. Perempuan boleh menjadi pemimpin. Jawaban yang benar D. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Nah, pada zaman Ibu Kartini memang perempuan situasi kehidupannya cukup tertindas, di mana mereka tidak boleh sekolah, tidak boleh menjadi pemimpin, dan kerjanya hanya kerja di dapur, dia tidak boleh duduk di ruang tamu dan lain sebagainya. Perempuan boleh menjadi pemimpin itu adalah pada zaman sekarang. Kalau pada zaman Ibu Kartini situasi seperti ini tidak diperbolehkan untuk seorang perempuan. Nomor 3. Sederajat sama artinya dengan A. Bekerja sama, B. Saling membantu, C. Berkedudukan sama, D. Saling menghormati. Jawaban yang benar C. Berkedudukan sama. Nah, berkedudukan sama dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, boleh melakukan pekerjaan apapun yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan juga oleh perempuan. Itu artinya sederajat atau berkedudukan yang sama. Bukan berarti bahwa ketika duduk itu sama tinggi atau sama rendahnya, tidak. Tetapi dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun yang dilakukan, ya, baik oleh laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Nomor 4. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hal ini terdapat dalam kitab ... A. Kejadian bab 2 ayat 18, B. Kejadian bab 2 ayat 19, C. Kejadian bab 2 ayat 20, D. Kejadian bab 2 ayat 21. Jawaban yang benar A. Kejadian bab 2 ayat 18. Nomor 5. Dikatakan bahwa Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan laki-laki. Penolong yang dimaksudkan adalah bahwa perempuan menjadi titik-titik. A. Rekan kerja laki-laki, B. Bawaan laki-laki, C. Budak laki-laki, D. Pesuruh laki-laki. Jawaban yang benar A. Rekan kerja laki-laki. Rekan kerja artinya teman kerja, di mana mereka saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Kalau bawaan itu berarti laki-laki tetap menjadi bosnya. Kalau budak, ya budak berarti perempuan itu menjadi pembantunya laki-laki yang tanpa diupah atau tanpa digaji. Pesuruh berarti seenaknya laki-laki menyuruh perempuan karena menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi. Tetapi dikatakan penolong di sini adalah rekan kerja. Nomor 6. Salah satu contoh praktek hidup dalam masyarakat pada zaman sekarang yang masih merendahkan terhadap perempuan adalah A. Perempuan masih memasak,
B. Perempuan masih cuci pakaian. C. Perempuan masih bersihkan rumah. D. Kekerasan terhadap perempuan. Jawaban yang benar D. Kekerasan terhadap perempuan. Nah, jawaban A, perempuan masih memasak, itu adalah masih normal ya, karena ya memasak itu adalah merupakan bagian dari suatu pekerjaan, tetapi ya tidak berarti laki-laki juga tidak memasak. Kalau perempuan masih cuci pakaian juga adalah masih normal ya, tetapi ya meskipun cuci pakaian, perempuan juga masih bisa bekerja yang lain yang harus dilakukan oleh laki-laki. Kalau perempuan masih bersihkan rumah juga itu masih normal. Tetapi kalau kekerasan terhadap perempuan itu adalah suatu perbuatan merendahkan martabat atau merendahkan kehidupan perempuan itu sendiri sebagai manusia yang juga diciptakan oleh Allah untuk menjadi rekan kerja atau teman kerja dari laki-laki. Nah, ini masih banyak terjadi pada zaman sekarang. Nomor 7. Di bawah ini yang tidak merupakan perbuatan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah titik-titik. A. Perempuan bisa jadi pemimpin. B. Perempuan bisa jadi polisi. C. Perempuan bisa kerja di kantor. D. Perempuan hanya boleh kerja di dapur. Jawaban yang benar D. Perempuan hanya boleh kerja di dapur. Kalau A, B, C ini sudah menunjukkan kesetaraan, tetapi kalau D ini belum menunjukkan kesetaraan atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Nomor 8. Pembagian tugas yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi karena titik-titik. A. Budaya yang masih menganggap pekerjaan tertentu hanya dilakukan oleh perempuan. B. Zaman sekarang masih banyak perempuan yang tidak sekolah. C. Seorang ibu atau perempuan lebih teliti dalam mengerjakan tugas di rumah. D. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan perempuan. Jawaban yang benar A. Budaya yang masih menganggap pekerjaan tertentu hanya dilakukan oleh perempuan. Nah, ini kalau budaya ini berarti kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat yang masih menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu itu tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Ya, contoh misalnya memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Nah, itu budaya ya, karena budaya tertentu ketika laki-laki yang melakukan itu dianggap bahwa martabat laki-laki itu direndahkan ya, seperti itu. Nomor 9. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini bisa kita baca dalam kitab titik-titik. A. Kejadian bab 2 ayat 22 sampai 23. B. Kejadian bab 2 ayat 24 sampai 25. C. Kejadian bab 2 ayat 25 sampai 26. D. Kejadian bab 2 ayat 26 sampai 27. Jawaban yang benar D. Kejadian bab 2 ayat 26 sampai 27. Silakan nanti anak-anak cek di kitab Kejadian bab 2 ayat 26 sampai 27, di mana di sana dikatakan mengenai Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Nomor 10. Tujuan Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki adalah A. Perempuan tidak lebih tinggi dan lebih rendah dari laki-laki. B. Laki-laki harus patuh kepada perempuan yang menjadi teman hidupnya. C. Laki-laki harus mencari tulang rusuknya yang telah hilang. D. Laki-laki harus sopan kepada perempuan dan tunduk kepadanya. Jawaban yang benar A. Perempuan tidak lebih tinggi dan lebih rendah dari laki-laki. Makanya diambil dari tulang rusuk, karena tulang rusuk itu berada di tengah yang menunjukkan bahwa
perempuan tidak lebih tinggi dan lebih rendah dari laki-laki, tapi kedudukannya sama. Seandainya diciptakan dari tulang kepala, maka perempuan merendahkan laki-laki, atau diciptakan dari tulang kaki, maka perempuan direndahkan oleh laki-laki. Oleh karena itulah Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kedudukannya menjadi sama dengan laki-laki. Demikian beberapa latihan soal mengenai pelajaran 3. Semoga bermanfaat dan semoga membuat anak-anak semakin memahami. Selamat belajar, Tuhan memberkati.